Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini kalian? Baik. Kita mulai pelajaran buku ya. Hari ini di jam kedua. Semoga masih tetap semangat. Oke, hari ini sebelum belajar, Ibu pengen ada mimpin doa? Dilakukan seperti biasa. KM di KPMK, silakan mimpin doa. Siap, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini atau kegiatan belajar ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ibu mulai dari Abidjan Akbar ada. Ajran Anita, Ahmad Riansa, Ala Nabil, Ataya Bilal, Hadir. Reja Arya, Suci, Tengku Farel, Jaki Ramadan. Ya, biasa kita untuk merasa rasa nasionalisme kita selalu sabar dan punya suatu rasa bersyukur kita kepada Indonesia dan mengingat selalu bagaimana Indonesia memperjuangkannya para kita. Ibu mohon untuk kalian berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang puji. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Belum belajar dimulai, Ibu ingin kalian periksa baju terlebih dahulu mungkin. Bajunya tadi Ibu lihat kayaknya pas lagi nyanyi ada sedikit yang bajunya dikeluarkan, dasinya atau ada mungkin di kolong mejanya ada sampah atau tadi bekas istirahat. Sudah? Ada atau tidak? Sudah siap untuk belajar? Siap. Materi minggu lalu itu Ibu kayaknya membahas tentang untuk kelas ini. Di kelas 3P4 ini Ibu membahas tentang teks argumentasi, betul tidak? Argumentasi. Coba siapa yang masih ingat Ibu kemarin itu bahas tentang apa ya? Wih, Ibu semangat banget. Oke, Mas, silakan. Baik, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, sedikit mengulas saya akan menjelaskan tentang tes argumentasi. Tes argumentasi merupakan teks yang berisi opini penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta. Disampaikan secara logis dan objektif, bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk sudah memberikan argumentasi. Ibu harap untuk nanti kalian bisa menginvestasikan ke depannya bagaimana cara membuat poster menarik agar kalian bisa menerima, mungkin nanti akan menjadikan usaha buat kalian sendiri. Nah itu bagaimana cara nanti ada ciri-cirinya, syarat-syaratnya, tujuannya, bagaimana agar poster itu menarik ya. Oke, sebelum itu Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan dan kompetensi awal ya. Nah ini ada, terlihat tidak? Ya. Nah ini ada ya. Ibu di sini akan menyampaikan tentang kompetensi awal. Kompetensi awal di sini ada satu kemampuan konferensi
terhadap teks apa tadi? Teks persuasi. Di mana teks persuasi itu kayak teks persuasi misalnya kalian terhadap teks persuasi. Temanya apa? Temanya yaitu tentang kearifan lokal dan budaya yang sudah dipraktikkan secara oleh turun-temurun oleh masyarakat. Kedua itu adalah peserta didik. Peserta didik itu berarti kalian ya. Kalian itu untuk kedepannya diberikan memiliki kemampuan untuk memahami lebih dalam bentuk teks yang diberikan oleh nanti sama diri. Ada sebuah teks. Peserta didik mengenal aneka macam-macam kearifan lokal dan kebudayaan lokal yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat secara turun-temurun. Nah, inilah kompetisi awalnya. Apa kompetisi awal? Dari kompetisi awal ini, Ibu harapkan dan Ibu punya tujuan pembelajaran. Pembelajaran selanjutnya, Ibu akan yang Ibu cari-cari sih dari metode ini yang harus dilakukan itu tentang tujuannya ya, tujuan pelajaran ini. Dari tujuan ini yaitu tentang pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran ini dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber ini Ibu mencari-cari metode apa yang pas untuk metode ini. Nah, untuk metode pembelajaran kita yaitu membuat poster, dan ini adalah akhirnya dari berbagai sumber Ibu belajar tentang pembelajaran. Ibu ambil dari pembelajaran apa? Nah, Ibu menggunakan profesi sendiri karena apa? Sesuai dengan membuat satu produk. Nah, untuk pembelajaran referensinya, minggu lalu kan kita sudah Ibu sudah mengatas kalian ya tentang teorik bagaimana perkembangan kalian di rumah, bagaimana cara belajar kalian. Nah, itu Ibu sudah kan, makanya kalian sekarang sudah dikasih-kasihkan di tempat duduknya sama Ibu kan kemarin ya, sesuai sebelumnya minggu lalu. Jangan lupa ya, nanti duduknya sesuai kelompok sudah ditentukan. Nah, dari sini Ibu berharap kalian dapat, peserta didik dapat mengimplementasikan sebuah poster sebagai jenis teks persuasi dengan tujuannya apa saja, yaitu ada ciri-ciri, syarat-syarat bagaimana cara membuat membuat sebuah poster. Kedua, yaitu merancang sebuah poster dengan tujuan mempromosikan kearifan lokal dan budaya lokal yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat secara turun-temurun. Siapa yang pernah bacakan ya? Apa sih itu poster? Terus pernahkah kalian lihat poster? Atau kalian di mana sih biasanya kalian lihat poster? Terus kira-kira isi poster itu apa ya? Sama tulisannya itu mengandung makna apa dan tujuan kayak tadi kan? Ibu mengharap sekali kalian mengetahui, kalian dapat mengetahui syarat dan ciri-ciri dan tujuan membuat sebuah poster. Nah, sebelum kita Ibu menjelaskan video ini, memahami poster sebagai teks persuasi. Tadi mungkin pernah ada yang bertanya aja sih sekalian lewat sekolah ya. Tapi mungkin kalian pernah lihat poster. Kalau Ibu pernah sih, Ibu kayaknya lihat juga di sekeliling kita tuh banyak sekali ya promosi poster yang ditempelkan di pinggirnya sekolah dekat lapangan. Lihat nggak? Benar kan? Ada nggak poster di situ? Nah, itu ada poster mungkin selain dari lingkungan sekolah. Pernahkah ada yang lihat? Nah, oke, Mas. Saya pernah lihat poster. Poster itu adalah media visual yang berisi gambar dan kata-kata. Tujuannya adalah untuk mengajak atau memberi informasi kepada halayak atau masyarakat. Untuk poster saya pernah lihat di tempat umum seperti lowongan pekerjaan, penawaran produk atau jasa. Nah, untuk isi poster tersebut adalah seperti ajakan, seperti janganlah merokok di area sini dan ayolah membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan. Tujuan poster itu sendiri adalah untuk membujuk atau memberi imbauan informasi kepada masyarakat atau halayak umum. Ya benar. Jadi tadi ada tulisannya. Ada berupa apa jadi? Ada gambarnya tidak? Ada. Ya. Ada tulisan, ada gambar, dan ada tadi menurut siapa Dani ya? Menurut Dani itu tujuan pemasangan poster itu menyampaikan apa tadi? Menyampaikan informasi atau imbauan kepada masyarakat atau untuk memberikan himbauan atau rujukan kepada masyarakat umum. Nah ini berarti kalian sudah ini ya
Poster itu apa? Nah, sebenarnya ada poster. Nah, menurut Ibu poster itu yaitu plakat menurut bahasa Indonesia. Poster itu adalah plakat yang dipasang di mana tadi setelah disampaikan saya juga sama kan? Plakat yang disampaikan di tempat umum. Ya, siapa yang membaca? Ada yang membaca kan? Oke, silakan Chris. Oke, tinggal baca. Apa itu poster menurut bahasa Indonesia? Poster menurut bahasa Indonesia adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan. Dengan kata lain, poster adalah media komunikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Oke, ya, jadi poster itu intinya adalah suatu hal yang dipasang di lingkungan sekitar atau di khalayak umum. Karena dengan apa? Dengan intinya itu ada tulisan dan ada suatu gambar. Bagaimana tujuannya? Tujuannya itu membujuk seseorang agar melakukan sesuatu seperti tadi yang disampaikan oleh Devi. Janganlah merokok tempat umum. Terus apa lagi? Janganlah buang sembarangan. Jadi poster. Nah, ini ciri-ciri poster itu yang tadi sudah kita bahas juga. Itu tentang apa aja ciri-cirinya? Huruf dan gambar di atas media kertas atau kain berukuran besar. Kenapa harus berukuran besar? Agar terlihat jelas. Ya, terlihat lebih jelas dan dapat tempel kan? Kenapa ya? Karena agar tidak mudah robek. Karena kan pasti kalau dipasang di jalan-jalanan itu, harus suka lihat kan? Ya. Pasti kan harus lebih menarik di tempat-tempat umum. Nah, itu berukuran besar. Jadi istilahnya itu kalau kita lihat poster itu sekali lihat saja jalan, kita tuh sudah ngerti maksud isi poster itu. Warnanya harus apa? Menarik. Terus poster itu harus singkat, jelas, tidak ada terlalu banyak apanya. Iya, kata-katanya. Karena kalau tadi kan sudah dilihat, karena poster itu sekali kita lihat itu kita sudah tahu maksud yang disampaikan oleh si penulis. Poster, siapa yang bisa menjelaskan? Yang bisa menjelaskan makna kenapa dia siapkan lidarku? Kenapa? Bukan yang pedas, iya pasti pedas. Selain pedas apa? Terhidup pedas karena ini dia tarik, berarti ini ada rasa kelebihannya. Nah, ini adalah poster niaga kayak mempromosikan suatu. Menjelaskan apa yang perbedaan poster ini? Ada poster 1, poster 2. Apa coba perbedaannya? Oke, Reja boleh. Reja mau maju atau? Reja? Oke, baik Reja. Coba silakan. Baik, ada beberapa perbedaan dari antara poster 1 dan 2. Poster 1 warnanya tidak kontras, tidak seimbang dan tidak sesuai dengan penataan huruf. Sedangkan poster 2 penataannya rapi, bagus dan menarik serta estetik juga dipandang oleh masyarakat atau kita sendiri. Yang kedua, dari objeknya, tulisannya apa? dari tulisannya potensi pangan lokal di Indonesia itu sangat menarik dan cocok juga dari segi warna, objek dan elemen dan backgroundnya juga. Sedangkan yang poster 1 sudah sesuai dari huruf, objek, background dan elemennya, serta poster 1 tidak memiliki kalimat ajakan atau kalimat persuasif, sedangkan poster 2 memiliki kalimat ajakan atau kalimat persuasif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke. Terima kasih lengkap sekali apa yang disampaikan Reja dari poster 1, poster 2. Dari apa saja tadi ciri-ciri kalau kita ingin membuat satu poster, itu dari tulisannya. Ada kan satu perbedaan tanpa lihat pun kayaknya ini tidak tertarik ya. Terus ada sifat ajakan. Bagaimana potensi pangan lokal Indonesia? Kalau ini hanya pangan lokal Indonesia, hanya berikan informasi saja, tapi ini tidak potensi. Bagaimana potensinya makan makanan lokal di Indonesia ini? Dan ini pun gambarnya lebih tertarik atau tidak? Oke, jadi bisa membedakan ya bagaimana cara kita menginvestasikan membuat suatu poster agar poster itu menarik atau tidak. Karena poster itu bagian dari teks persuasi, yaitu tadi bisa bilang karena berupa bujukan, ajakan, saran, lalu himbauan, larangan, atau tidak. Oke, berarti mau benar ya.
teks persuasi itu, kenapa poster termasuk jenis teks persuasi? Karena itu ada bujukan dan ajakan. Oke, kita relax bentar ya. Yuk kita main expressing dulu. 1, 2, 3, tepuk tangan. 1, 2. 1, 2. Oh. Oke, tunggu, maju ke depan. Maju ke depan. Bukan poster-poster yang pernah kalian lihat atau kearifan lokal. Misalkan saya lebih suka kearifan lokal di daerah seperti apa. Oke, maju ke depan tunggu. Ibu kasih waktu 2 menit. Tunggu sama lihat. Oke, silakan. Di kearifan lokalnya itu kearifan pangan lokal Indonesia, Bu. Yang lokal Indonesia seperti tidak seperti Pangan lokal Indonesia ya contohnya kayak gudeg tuh berasal dari Yogyakarta, ya itu populer banget di Indonesia sampai ke mancanegara. Oke, terus Saya akan menjelaskan kearifan lokal yaitu tarian. Tarian Bali, kalian sudah pasti tahu dengan tari kecap yang sudah mendunia. sudah. Sudah Oke, silakan itu balik. Oke, jadi tahu ya. Ibu akan membedakan dulu ya. Ini apa ya? Ini poster atau bukan ya? Sorry, lampunya. Ini poster atau bukan? Poster. Poster sama biru itu apa bedanya ya? Siapa yang bisa membedakan? Ada kan yang membedakan nggak? Saya bedanya bisa dilihat dari Dari bentuknya. apa? Bentuk umum untuk banner itu lebih ke vertikal, belum memanjang ke atas. Ini. Iya, Ya, sedangkan kalau oke. poster yang biasa saya lihat berbentuk horizontal, memanjangnya ke samping, Bu. Jadi yang mempengaruhi ya, banner dari poster itu Iya. dari bentuknya aja atau ada yang lainnya? Ada yang lainnya, Bu, seperti teks kalimat yang tulisan judul yang ada di poster itu lebih besar, Bu. Jadi bisa terlihat lebih mudah, sehingga mudah terlihat. Oh, kalau poster? Iya. Oke, makasih Dan. Oke, makasih. Oke, ini ada Oke, sebelumnya kita harus punya aplikasi Canva yang bisa di-download secara gratis di Google Play Store. Lalu, kita klik Canva, yang akan muncul tampilan di berandanya adalah buat desain. Kemudian kita bisa klik poster. Lalu akan muncul tampilan template sekitar 50.000 tampilan yang bisa kalian pilih. Nah, di sini aplikasi Canva hanya bisa diakses secara online. Kalau diakses secara offline tidak akan connect. Kemudian kalian pilih salah satu yang menurut kalian sesuai. Nah, di sini aku mengambil satu template buat contoh. Aku akan membuat poster tentang bimbingan belajar. oke, jelas. Tapi Ibu yakin kalian sudah download tentang aplikasi Canva? Dari ini sudah paham kan? Sudah ya. Nah, untuk itu kita kira sudah berkelompok ya sesuai dengan niat. Ibu akan berikan apa? LKWD. Nah, siapa yang membaca satu? Atau? Boleh gitu, Bapak? Satu, bacalah teks yang berjudul Memaknai Kembali Kearifan Lokal dalam Kehidupan Sehari-hari. 2. Teks tersebut akan menjadi inspirasi atau ide bagi poster yang akan kalian buat. Silakan berdiskusi dengan teman satu kelompok untuk merumuskan apa permasalahan kelompok yang ada di dalam teks. 3. Buatlah poster secara berkelompok yang terdiri atas 4 sampai 5 peserta ini. 5. Pilih dan susun kalimat yang singkat, padat, menarik, dan mempersuasi pembaca. 5. Sertakan gambar yang sesuai dengan temanya. 6. Pilih jenis huruf yang jelas dengan ukuran yang proporsional. Gunakan warna yang menarik sehingga pembaca tertarik untuk membaca postermu. 8. Media yang digunakan adalah media digital, yaitu Canva. Oke, setelah disampaikan sama Atala, ada yang ditanyakan tidak di hidup ini. Jadi ada berapa
lokal dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang harus ini? Yaitu ada yang setelah kalian membaca, nanti akan kalian diskusi teks apa sih kearifan lokal yang kita akan membuat judulnya seperti apa yang akan kalian ambil. Jadi kalimatnya itu seperti tadi yang sudah disampaikan tentang ciri-ciri, tentang ciri-ciri membuat poster tadi itu, atau salah satu ada singkat, padat, dan menentukan nih topik penilaian. Penilaiannya ini seperti apa ya Bu? Kalau misalkan nanti, nanti setelah ini kalian mempresentasikan ke depan setiap kelompok masing-masing, menjelaskan isi poster tersebut sesuai dengan apa? Tema, harus jelas. Sesuai tidak dengan kearifan lokal, jangan tadi kan ada kearifan lokal tapi tiba-tiba kalian buat tentang masyarakat umum, tentang apa tapi tentang larangan sekolah, ya, tentang apa disiplin, tentang literasi. Nah, polanya udah begitu, kayaknya udah ya. Dan teksnya udah dibagikan belum? Teksnya sudah belum. Nanti sebelum mulai, pengen ada yang baca ya. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing, sering juga dikonsentrasikan sebagai kebijakan setempat, local wisdom, atau pengetahuan setempat, local knowledge, atau kecerdasan setempat, local genius. Sains modern dianggap memanipulasi alam dan kebudayaan dengan mengobjektifkan semua kehidupan alamiah dan batiniah dengan akibat hilangnya unsur nilai dan moralitas. Sains modern. Oke, dipersilakan untuk kerjasamanya dengan teman-teman. Kelompok? Oke, ini kelompok apa? Tadi temanya tentang apa? Makanan, oh kuliner. Oke, kuliner, ayo maju dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera. Oke, perkenalkan kami dari kelompok Kearifan Pangan Lokal Indonesia akan mempresentasikan tentang kearifan pangan lokal di Indonesia. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan kami perkenalan dulu, mulai dari saya Dimas Seto. Saya Melody Wijaya. Saya Muhammad Nopalita. Saya Dimas Maulana. Kemudian saya Raja Ramadhan. Oke, kita langsung masuk aja di poster pertama, yaitu peta kuliner di Indonesia. Sini banyak sekali makanan-makanan di Indonesia, kuliner di Indonesia, yang akan dijelaskan oleh Bu Mulyadi Wijaya. Seperti yang kita ketahui bahwa keberagaman budaya dari suku bangsa di Indonesia melahirkan begitu banyak kuliner. Sebagaimana terlihat di poster peta kuliner, terdapat banyak sekali salah satu contoh yang terdapat banyak sekali ragam kuliner dari tiap daerah pada peta kuliner. Kita ambil salah satu contoh yang kebetulan tidak terlampir di peta kuliner, yaitu gudeg. Nah, teman-teman itu tahu nggak sih gudeg itu apa? Itu gudeg adalah hidangan khas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terbuat dari nangka yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat hidangan ini. Kalian tahu tidak kenapa warna gudeg ini berwarna coklat? Warna coklat ini tuh dihasilkan dari daun jati yang dimasak secara bersamaan. Lalu gudeg biasanya dimasak dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan, kuah santan yang kental, ayam kampung, telur, tempe, tahu, dan sambal goreng krecek.
Dari deskripsi isi poster yang kami buat, kami bertujuan untuk mengenalkan kuliner Indonesia kepada masyarakat bahwa Indonesia sangat kaya akan aneka ragam kuliner seperti yang nampak pada poster kuliner yang kami buat. Sebelum kami tutup, silakan ada yang mau bertanya atau menambahkan sesuatu. Ayo, silakan. Assalamualaikum, saya dari kelompok latihan lokal Arab tradisional ingin sedikit menanyakan. Dari sekian banyaknya data kuliner yang kalian buat, kenapa kalian memilih untuk menentukan satu nama? Oke, ya suaranya kalau bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kebetulan dalam waktu dekat sekolah kita akan melakukan perjalanan kunjungan industri ke daerah Yogyakarta. Berdasarkan informasi dan pengetahuan yang kami dapat, gudeg sangat populer di Indonesia, bahkan sudah sampai ke mancanegara. Ada satu istilah, jika kita pergi ke Yogyakarta, maka tidak akan putih sebelum mencoba gudeg. Terima kasih. Siapa yang menambahkan lagi? Tidak. Oke, itu adalah gudeg ya. Yaitu kalau dari itu akan memberikan satu penjelasan apa aja ya. Jadi untuk tadi salah satu itu dari tulisannya sih sudah sesuai. Ya ada tentang konsep Indonesia. Jadi dari secara kilas saja kita sudah tahu tentang kuliner Indonesia. Jadi dia menceritakan tentang makanan Indonesia ya, macam-macam. Udah tetapi ada satu usulannya sedikit aja. Tadi kan kalimat persuasif ya, kalau buat itu coba aja kan misalkan yuk kenalan dengan gudeg, baik bukan berarti kan mengajarkan bahwa kita untuk apa? Makan gudeg untuk mengajak masyarakat untuk lebih dalam mengenal gudeg. Oke, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan kelompok siapa dulu? Silakan. Oke. Diam aja Bang. Iya ya. Kalian jelaskan apa maksud tujuan dari poster yang kalian buat? Sampai kenalan dulu, kasihkan sepertinya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kearifan lokal, lebih tepatnya di bagian upacara adat. Pertama-tama nama saya Dalvina Tirtawangi. Nama saya Indah Setiati. Nama saya Nurfari Anabi. Nama saya Nelor dari Akar. Nama saya Abdul Akbar. Berdirinya kami di sini adalah untuk menampilkan hasil kerja kami. Di depan kita terdapat poster beberapa upacara adat yang ada di Indonesia. Beberapanya yaitu karapan sapi dari Madura, 2 upacara potong yang berasal dari suku Dani di Lembah Belir, Papua, 3 kalang sasi dari Merauke, 4 gerarik dari Bandung. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah upacara pembakaran jenazah di Bali, yaitu ngabet, yang akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh teman saya ini. Untuk waktunya, silakan. Di Indonesia terdiri dari beberapa suku, bangsa dan agama. Dari setiap suku mempunyai kebudayaan yang diperhatikan masyarakat secara turun-menurun. Di sini kami mengambil salah satu kegiatan upacara adat yang bisa dilakukan oleh masyarakat di Pulau Bali, yaitu upacara adat ngabet. Di sini merupakan contoh poster upacara adat yang telah kelompok kami pilih, yaitu upacara ngabet. Ngabet merupakan tradisi dari Bali. Ngabet adalah sebuah ritual yang dilakukan untuk upacara kremasi
jenazah untuk mengirim jenazah pada kehidupan yang akan datang. Orang Hindu percaya bahwa jenazah hanya tidak ada untuk sementara waktu dan reinkarnasi atau peristirahatan terakhir di moksa. Upacara ngabel ini adalah simbol untuk mensucikan roh yang sudah meninggal, karena dalam ajaran agama Hindu, jasad manusia terdiri dari dua bagian, yaitu badan halus atau roh dan badan kasar atau fisik. Bila mana meninggal, yang mati hanya jasad kasarnya saja, tetapi rohnya tidak, sehingga untuk mensucikan roh dilakukan ngabel untuk memisahkan roh dari jasad kasarnya. Jadi yang dimaksud dengan ngabel adalah upacara kremasi atau pembakaran jenazah untuk mensucikan roh atau memisahkan roh dari jasad kasarnya. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembuatan poster akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, tujuan dari pembuatan poster ini untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang menjaga toleransi antara umat agama dan budaya. Sudah? Lagi tambahkan. Kesimpulannya adalah ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali bertujuan untuk menyempurnakan jenazah kembali ke Sang Pencipta. Apa dari pertanyaan? Ada yang ingin menyampaikan atau menambahkan atau ingin menanyakan tentang tadi budayaannya seni ya, upacara. Yang ada yang mau menambahkan sebelum Ibu memberikan penilaian? Teman-teman ada? Tidak? Cukup? Oh cukup, berarti ya. Untuk ini secara langsung sih dari warnanya sudah kontras sekali. Dari setiap kelompok sih Ibu tinggal tambahan kalimat persuasifnya saja. Itu ya. Oke, lanjut. Sekian presentasi kali hari ini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf saja. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kami sendiri dan dari para pendengar khususnya. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kesulitan atau tidak dalam pembelajaran hari ini dalam pembuatan poster? Tidak. Ada? Oh, dari kelompok ya? Silakan. Kelompok ini tidak ya, berarti ya. Silakan. Ada yang sampaikan kesulitan apa yang tadi proses setelah kalian sebelum membuat poster itu tadi ada sama Pak ya? Jadi sebenarnya saya belum mengerti tentang cara memasukkan teks persuasi ke dalam poster. Kan tadi posternya udah bagus-bagus. Iya, bagus sekali. Saya koreksi dari teks persuasinya. Jadi apakah teks persuasi kata kunci dari poster yang bagus? Ya, dari benar ada beberapa satu sih tips kurang, ada berapa tips aja hanya sedikit saja untuk tema atau gambarnya kalian Ibu antusias banget, kalian keren sekali, tetapi yang ada suatu berapa tadi poster tidak mengajak sesuatu kan, jadi kalau persuasif itu ada ya, jadi visi persuasif yaitu menyampaikan, kita mengajak, tadi inti dari sebuah poster itu apa? Mengajak, lalu membujuk seorang untuk mengenal sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Ada tadi berapa kayak peta kuliner Indonesia, mungkin bisa ditambahkan yang gudeg tadi, yuk kita makan gudeg yuk, nah itu kan bisa ya, jadi mengajak yuk kenalan dengan gudeg yuk, nah itu kan kita memberikan inspirasi atau menotasikan sebuah kalimat persuasifnya kepada dalam sebuah poster. Jadi tidak hanya gambar saja yang menarik, tetapi harus disertakan wajibnya itu adalah kalimat persuasif. Untuk pembelajaran ini siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Akhir ini tadi kita sudah panjang lebar menceritakan bagaimana poster itu apa sih? Kenapa poster termasuk teks persuasi? Kenapa poster itu bentuknya dalam ajakan? Atau kita belajar tentang ini dan siapa yang bisa memberikan? Mungkin ada yang memberikan kesimpulan setelah belajar pikir? Sebuah pelajaran ini kita jadi bisa mengidentifikasi si poster yang baik itu kayak gimana, terus cara presentasi yang baik itu kayak gimana. Oke, berarti ciri-ciri dan oke, sekarang sebelum pembelajaran ditutup kita akan mengevaluasi pelajaran apa yang tadi Ibu sudah punya soal, kita mengevaluasi yang mengingat kembali sih, tidak soalnya tidak susah, tidak esai, tapi mengingat kembali apa yang sudah kalian review, apa yang sudah kalian
kelompok ya, Ibu yakin karena itu sudah antusiasnya sangat menarik sekali. Dan ini ada berapa kalian Ibu sudah punya, silakan tinggal pakai button ya. Coba, ada kan handphonenya? Ada ya, buat semua ya. Itu ada berapa? Sekitar 10 soal tentang PG. Kalian lihat. Ada apa saja? Ya, semua barang boleh sebarang masalah dengan teman-temannya. Ibu kasih waktu kurang lebih 8 menit atau berapa? Soalnya satu soal itu kalian butuhkan hanya berapa detik gitu? 30 detik. Berarti hanya berapa menit ya? 5 menit lah. Baca sekilas, baca sekilas. Minggu depan kita akan baru lagi materinya itu tentang teks berita. Nanti insya Allah kalian akan membuat berita tentang browsing tentang berita yang lagi terpopuler pada saat ini. Oke, sebelum Ibu tutup ada yang ingin disampaikan atau tidak? Sudah paham? Sudah? Oke, terima kasih semuanya. Nah, sebelum pembelajaran itu tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa dipimpin kembali oleh Siap? Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa implementasikan untuk pembelajaran selanjutnya dan kemudian hari untuk kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih, sampai ketemu sampai minggu depan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.